Hai, selamat datang di coding.id. Kita akan mempelajari bagaimana kita bisa menginstal database, terutama menggunakan XAMPP, yaitu menggunakan database MariaDB. Dan kita akan coba membahas apa juga perbedaan dari MariaDB dan juga MySQL. Kita mulai saja langsung pada apa itu XAMPP. Nah, XAMPP is a free and open source cross-platform web server solution stack package developed by Apache Friends, consisting mainly of the Apache HTTP server, MariaDB database, and interpreters for script written in PHP and Perl programming language. Jadi XAMPP ini adalah satu bundle di mana kita bisa mendapatkan tadi ya Apache HTTP server, MariaDB database, PHP, dan juga Perl programming. Jadi ini bundle dan free open source buat teman-teman bisa akses. Jadi gak usah takut, ini nggak berbayar dan ini bisa digunakan untuk di server kalian. Nah, sebenarnya dalam penggunaan XAMPP banyak yang bilang udah pakai MySQL aja gitu ya, tapi pakai XAMPP. Sebenarnya XAMPP adanya memberikannya sebenarnya MariaDB, bukan MySQL. Nah, sebenarnya apa sih bedanya MariaDB dengan MySQL? Kenapa orang banyak yang juga ngomong kalau pakai MySQL pakai XAMPP aja, padahal DB-nya beda gitu. Nah, MariaDB sebenarnya adalah perpanjangan dari MySQL. Jadi pada tahun 2009 MySQL dibeli oleh Oracle, di mana dia akan dapatkan license dari Oracle. Namun salah satu dari foundernya tidak menginginkan, jadi dia pecah, sehingga salah satu timnya membuat lagi satu database dinamakan MariaDB yang base projectnya dari MySQL. Sehingga kalau kalian perhatikan ketika kita buka MariaDB, maka query ataupun pengalaman yang didapatkan itu tidak jauh dari MySQL. Sehingga banyak orang yang merasa kalau menggunakan MariaDB ya sama aja kayak menggunakan MySQL. Cuman dalam pengembangan sekarang mungkin ada beberapa perbedaan dalam pengembangannya. Di MySQL sudah bisa menerapkan penyimpanan JSON dan sebagainya, sedangkan MariaDB belum. Tapi secara overall untuk base database-nya kurang lebih sama antara MariaDB dan MySQL. Nah, kita akan nanti coba menginstal XAMPP dan juga MariaDB-nya dan coba kita menggunakannya. Nah, untuk kita bisa manipulasi data di database, tentu kita perlu suatu GUI untuk membantu kita bisa melihat dan memanipulasi data dan juga query. Di sini kita akan menggunakan namanya SQLiok ya. Di sini SQLiok suatu GUI ya untuk MySQL. Nah tadi ya, karena MySQL sama MariaDB masih satu garis ya, atau base yang sama, sehingga kita bisa gunakan juga ini untuk MariaDB. Di sini ada beberapa kelebihan yang bisa kalian baca. Dan saya rasa SQLiok juga cukup cepat, compact ya, gampang digunakan. Atau teman-teman yang mungkin pernah pakai SQL Server, saya rasa ini cukup mirip ya. Dari tampilannya, penggunaannya itu cukup mirip. Jadi buat pindah ke MySQL, kalian bisa pakai SSMS, bisa menggunakan SQLiok. Dan banyak juga ini di reference oleh banyak developer MySQL sebagai RDBMS mereka. Oke, kita akan langsung saja mencoba untuk menginstal XAMPP dan juga SQLiok, dan nanti kita akan coba konfigurasi seperti apa. Oke teman-teman, kalian bisa cari aja langsung di web browser kalian XAMPP ya. Di sini saya langsung keluar Apache Friends paling atas .org, XAMPP installed and download for Apache Friends. Kita langsung klik aja. Di sini di halaman utamanya ada penjelasan XAMPP itu apa ya. Ini ya tadi ya yang mungkin kita bahas, MariaDB, PHP, dan Perl, dan juga Apache. Jadi Apache, MariaDB, PHP, Perl. Jadi AMPP-nya itu dari ini. X itu adalah gabungan dari 4 hal ini. Nah, untuk downloadnya sini langsung ada nih di bawah. Kalian bisa langsung download aja. Buat yang Windows, Linux, dan Mac, tinggal diklik.
Nah, langsung akan terinstall. Kita tunggu beberapa saat sampai installnya selesai. Nah, teman-teman, setelah kita lihat di sini sudah selesai, kita bisa langsung melakukan instalasi. Kita klik 2 kali saja di hasil downloadnya, atau teman-teman bisa buka file downloadnya, terus menjalankan exe-nya. Di sini kita jalankan. Kalau ada permintaan administrator, kita yes saja. Dia akan membuka installernya. Di sini, oke, kita oke saja di sini. Nah, di sini langsung kebuka ya setupnya. Untuk pertama, welcome to XMPP Setup Wizard, kita next. Lalu di sini kita bisa pilih apa saja yang mau kita gunakan atau kita download dalam package XMPP. Tadi kan XMPP banyak ya, ada PHP, Perl, SQL atau MariaDB gitu. Nah, teman-teman bisa pilih. Di sini teman-teman bisa misalnya, saya nggak perlu ini ya, Webalizer gitu ya, Perl saya nggak, kalau PHP ini wajib, Tomcat nggak perlu, Mercury, FileZilla nggak perlu gitu ya. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian butuhkan. Kalau saya sekarang mungkin hanya perlu MySQL, saya juga tambahin PHP MyAdmin juga lah. Nah, di sini masih tulisannya MySQL ya, sedangkan sebenarnya MariaDB. Jadi that's why banyak orang mungkin mengira kalau XMPP itu pakai MySQL, padahal MariaDB. Tapi balik lagi tidak terlalu berbeda jauh untuk MySQL dan MariaDB. Kita next saja, lalu kita akan pilih folder tempat penyimpanan. Kalian bisa pilih sendiri, lalu kalian pencet next. Namun karena saya sudah punya, jadi makanya ini harus cari folder baru. Teman-teman bisa kalau sini sudah next, dia akan langsung menginstal dan juga akan selesai dengan command finish. Jadi nanti kalau finish berarti sudah selesai. Ini saya cancel aja. Nah, kalau sudah teman-teman sudah berhasil menginstal XMPP, kalian bisa search XMPP di sini. Kalian buka, lalu akan seperti ini tampilannya. Ya, di sini ada modul-modul yang bisa kalian gunakan. Tadi tergantung dari kalian yang install ya. Sini kalau misalnya kita mau menggunakan MySQL, kalian bisa pencet start di sini dan juga start di Apache-nya. Nah, teman-teman bisa akses sebenarnya database melalui MyPHP-admin, tinggal localhost kalau sudah dinyalakan ya. Sini kasih portnya /php-admin. Ya, di sini /php-admin. Jadi portnya ada di sini, tergantung dari teman-teman. Nah, sebenarnya ini kita bisa buka dan dia otomatis akan membuka atau melihat dari DB yang kita punya. Gitu. Nah, kalian sebenarnya bisa memanipulasi data atau melakukan query di sini. Kalian bisa di sini bisa query, kalian bisa pilih database-nya, query di database-nya itu bisa sebenarnya. Cuman untuk tampilannya mungkin menurut saya, karena saya terbiasa menggunakan SQL Server atau SSMS, mungkin tampilannya agak berbeda jauh dan susah. Jadi kita akan menggunakan tadi SQL Jog untuk membantu kita GUI untuk RDBMS-nya. Di sini saya udah buka SQL Jog Community di GitHub. Kalian bisa search juga, dibuka, lalu di sini langsung ada SQL Jog Community Edition. Kita bisa pilih, ini ada versionnya, kita pilih version yang terbaru, kita klik, dia akan mendownload installernya, setup installernya. Kita tunggu berapa lama untuk sampai akhirnya terinstall ya. Nah, teman-teman di sini sudah selesai terinstall. Teman-teman bisa langsung klik saja di sini atau bisa membuka folder downloadnya. Jika ada keperluan dari administrator, di klik yes saja, lalu akan keluar installer language. Di sini saya tetap menggunakan English. Saya oke, lalu kita dapatkan setup installernya untuk SQL Jog. Di sini kita klik next. Di sini ada syarat dan ketentuan, copyright dan sebagainya, license. Saya klik I accept the term, terus setelah saya pencet next. Nah, di sini tinggal kalian pilih, kalian mau
tampilkan menu shortcut atau enggak, quick launch shortcut atau seperti apa, ini tergantung di kalian. Kalau saya hanya buat di desktop shortcut. Ini saya next, dia pilih tempat penyimpanannya, saya install. Dia akan bilang install SQLio Community sampai habis. Jika sudah, ya udah komplit, di sini kita pencet next dan finish. Nah, setelah finish, kita akan coba langsung buka SQLio Community-nya. Nah, teman-teman, kalau sudah terbuka SQLio-nya, kalian bisa lihat di sini perlu mengkonekkan MySQL dengan SQLio dengan MySQL kita atau tadi MariaDB dari XMPP kita. Setelah kita pastikan dulu ini sudah nyala supaya nanti kita bisa connect ke sini. Karena kalau belum, kita nggak bisa connect ke MariaDB di sini atau MySQL di sini. Di sini kita pencet new, kita kasih nama. Saya di sini kasih nama coding ID. Oke. Lalu kita buat nama baru coding ID. Oke, di sini langsung ada keluar coding ID. Di sini localhost root. Nah, di sini password tergantung dari kalian ya. Password dari MariaDB atau MySQL di XMPP kalian tuh apa? Nih, kalau saya ada passwordnya, ya. Bisa di test connection. Kalau sudah successful, berarti kalian sudah terconnect. Kalau belum, berarti mungkin passwordnya salah gitu. Jadi teman-teman bisa masukkan password sesuai dengan yang kalian setting pada MySQL kalian. Connect. Nah, kalian akan connect ke database kalian. Di sini langsung kalian bisa lihat di kiri ada tabel-tabel yang dipunyai oleh database kalian. Di sini kalian bisa melakukan query. Contohnya saya ingin menggunakan database DB user, saya sudah pernah coba buat. Di sini saya bisa lakukan select bintang from MS client. Misalnya saya run, di sini langsung saya dapat data. Nah, di sini adalah tempat query kalian, di mana kalian bisa melihat data atau memanipulasi data, melakukan SQL atau query-query yang perlu kalian lakukan. Dan resultnya akan langsung keluar di bawahnya. Untuk run, kalian bisa pencet tombol di sini atau pencet F9 ya. Nah, untuk connection ada di sini. Kalau kalian buat connection baru bisa, ataupun kalau mau disconnect, kalian bisa disconnect di sini. Nah, misalkan kalau teman-teman nggak tahu passwordnya apa atau nggak bisa connect ya tadi ya, karena nggak tahu passwordnya apa atau belum ada passwordnya, teman-teman bisa cek langsung di PHP MyAdmin kalian. Tinggal buka localhost, port kalian, terus /php MyAdmin, di enter di browser kalian. Nanti pastikan ini jalan juga ya Apache sama MySQL-nya. Lalu kalian bisa masuk ke server sini ya, diklik server, terus ke user account. Nah, di sini ada root ya, root localhost. Kalian bisa mengganti root ini, edit privilege, lalu change password. Di sini teman-teman bisa buat password baru untuk kalian bisa connect ke DB MySQL kalian. Tuh. Nah, ini setelah di enter, retype, baru di go, nanti akan terupdate password yang baru. Lalu teman-teman bisa mengakses tadi, connection tadi, password ini dengan menggunakan password yang sudah kalian ganti. Sedikit informasi lagi untuk teman-teman, kalau mengganti password ini, kemungkinan di PHP MyAdmin kalian akan tidak bisa membuka DB-nya karena sebelumnya mungkin passwordnya berbeda. Kalian bisa ubah privilege atau buka di folder PHP MyAdmin kalian. Ini folder dari PHP kalian buka XMPP, lalu pilih PHP MyAdmin, lalu di sini ada config.inc. Kalian bisa mengeditnya di edit notepad. Di situ ada bagian password dan kalian bisa masukkan password kalian sesuai dengan password yang kalian ganti sebelumnya.
Oke teman-teman, sekian penjelasan untuk penginstalasian DB, khususnya MySQL atau MariaDB menggunakan XMPP dan juga SQL Yoke untuk kalian bisa memanipulasi database MySQL. Terima kasih, sampai ketemu lagi.